Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunialah kita bisa berdiskusi lagi ya, membahas materi kita yang berikutnya, yaitu ekuitas bagian kedua, dimana materi sebelumnya, sebelum UTS itu kita sudah sampai ekuitas bagian pertama, yang fokus pembahasannya itu membahas terkait dengan penerbitan saham ya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan ya ke bagian ekuitas bagian kedua. Lalu apa saja yang dibahas pada materi kali ini? Oke, materi kali ini kita akan membahas ya, pertama terkait dengan dividen ya anak-anak ya. Ada dividen, pembagian dividen dalam bentuk aset ya, asetnya dalam bentuk kas atau uang tunai. Berikutnya pembagian dividen dalam bentuk aset non kas, dan berikutnya dividen saham preferen, dan yang berikutnya ada materi tambahan yaitu laba per saham dasar ya. Jadi inilah yang akan kita bahas pada pembahasan materi saat ini. Oke, langsung saja ya. Pertama, apa sih itu dividen ya? Apa sebenarnya dividen itu? Dividen itu adalah imbalan yang berasal dari keuntungan perusahaan yang akan diberikan kepada para pemilik ya. Jadi sebenarnya dividen itu adalah saldo laba ya, saldo laba yang dibagikan kepada para pemegang saham ya. Jadi nanti kalau saldo laba sisanya itu akan menjadi saldo laba atau laba ditahan ya. Jadi dividen ini di mana ngambilnya ya? Ini tidak langsung mengambil dari posisi keuangan aset ya, tapi nanti pengurangannya itu ada di laba ditahan ya. Dia akan langsung mengurangi saldo laba ya, atau laba ditahan. Inilah yang disebut sebagai salah satu ya, selain dari penyetoran modal ya, ini adalah transaksi antar dengan pemilik, dan kalau hal ini adalah pemilik itu mengambil aset ke perusahaan. Ini merupakan salah satu dari transaksi dengan pemilik ya, pembagian dividen ini ya. Nah, setiap pemilik perusahaan akan memperoleh dividen sesuai dengan porsi persentase kepemilikannya ya. Jadi sesuai dengan persentase ya, persentase kepemilikannya dalam hal ini adalah ya jumlah saham yang dipegang ya, dipegang oleh pemilik itu ya. Misalnya dalam suatu perusahaan ya, perusahaan perseroan terbatas ya, total modal yang disetornya itu 100 juta misalnya. 100 juta yang terdiri dari 100.000 lembar saham misalnya. Nah, di pemiliknya itu ada Bapak A, B, C. Nah, misalnya Bapak A kepemilikannya itu adalah 40% ya. 40% berarti dia punya 40.000 lembar saham. Nah, jadi sesuai dengan persentase tadi, 40%, 40 lembar sahamnya. Itu berapa masing-masing per lembar dibagikannya ya. Jadi berbeda-beda tiap ini ya, tiap pemilik ya, sesuai dengan kepemilikannya ya. Tuh. Lalu nah, dividen ini ya, itu bisa dibagikan dalam bentuk uang kas ya, ataupun non kas ya. Nah, ini akan kita coba bahas nanti ya. Kalau dividen dalam uang kas ya berarti dalam bentuk uang tunai ya. Terus aset non kas ya itu biasanya dibagikan dalam bentuk investasi saham ya. Terus atau properti investasi ya. Oke, langsung aja ya kita bahas satu-satu. Pertama terkait dividen kas ya anak-anak. Nah, dividen kas ya sesuai dengan namanya ya berarti dibayar dengan uang tunai ya. Nah, di sini ada suatu contoh anak-anak ya. Suatu contoh pada 1 April 2022 ya, Mormon Corporation mengumumkan akan membagikan dividen sebesar 1.000 per lembar saham yang beredar ya. Jadi 1.000 tuh untuk setiap satu lembarnya yang akan dibagikan. Saat itu saham beredar Mormon Corporation adalah 100.000 lembar ya. Pembayaran kepada pemegang saham akan dilakukan di 1 Juni 2022. Ya, biasanya
pengumuman sampai pembayaran itu nggak jauh beda waktunya ya, nggak jauh banget gitu. Dengan diumumkannya dividen tersebut ya, saat pengumuman nih 1 April, Mon Corporation akan langsung mengakui hutang dividen bagi para pemegang saham yang nilainya ya 100 juta ya. Jadi kan di sini dia diuraikan ya, dia membagikan dividennya itu 1000 per lembar. Nah, sedangkan yang sudah beredar yang dimiliki oleh pemegang sahamnya itu udah 100.000 lembar. Ya. Jadi 100.000. Nah, di sini ada 2 peristiwa ya anak-anak ya. Peristiwa pengakuan sama pembagian atau distribusi ya. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu ya. Pengumuman 1 April 2022 ya. Nah ini ya, di sini kita akan mencoba untuk langsung ke accounting treatmentnya ya, perlakuan akuntansinya seperti apa saat adanya pengumuman dividen dan pembagian dividen dalam bentuk uang tunai kas ya. Nah di sini saat pengumuman tadi jelas ya, dibagikan itu nilainya 100 juta ya. Jadi 100.000 per lembar ya, dikali dengan jumlahnya tadi 100.000 ya. Coba 100.000 ya. Coba ini kita hitung lagi aja ya. 1.000 per lembar ini 100.000 ya. 100.000 lembar kan, benar. Kita bagi kali untuk memastikan. Ya benar 100 juta ya, berarti total yang dibagikan adalah 100 juta rupiah. Nah sekarang kita harus mengakui ya, mengakui adanya utang dividen pada 1 April ini ya, karena perusahaan sudah mengumumkan, dia sudah berkomitmen ya membagikan nantinya di masa depan ya. Lalu bagaimana pengakuannya? Jelas di sini dia akan mengakui hutang dividen ya. Kalau hutang dividen atau hutang ya, elemen hutang kalau dia mengakui atau bertambah itu pasti akan kita catat ke sisi kredit. Hutang dividen ya, dengan nilai 100 juta kredit ya anak-anak. Lalu kalau debitnya apa ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi anak-anak ya, namanya dividen itu adalah transaksi langsung dengan pemilik ya. Berarti dia tidak akan berpengaruh ke asetnya ya. Nanti asetnya itu nanti pas di terakhir ya, terakhir saat pelunasan. Nah di pengakuan saat pengumuman ini dia akan pengaruh kemana? Itu akan berpengaruh ke ekuitas ya. Lalu di bagian ekuitas mana yang terpengaruh Pak? Jelas tadi saya jelaskan di awal ya, ini dia akan mengurangi yang namanya saldo laba atau nama lainnya laba ditahan. Berarti debitnya adalah saldo laba ya, atau nama lainnya laba ditahan. Tuh ya, ini debitnya. Nilainya 100 juta. Ya. Ini untuk pengumuman 1 April ya anak-anak ya. Nah, lalu saat pembagian atau distribusi ya. Nah, distribusi ini langsung dialirkan secara tunai kasnya anak-anak. Ya, dibayarin. Nah, karena dibayarkan ya, berarti otomatis ya hutang dividennya yang sudah diakui sebelumnya di 1 April saat pengumuman itu karena sudah dibayar berarti akan berkurang hutang dividen. Sini terhadap kas ya. Oke. Nah, ini berapa? Ini sama ya, 100 juta. Nah, ini kalau contohnya dia adalah pembayaran dividennya dengan menggunakan uang tunai kas. Nah, berikutnya tadi ada contoh ini ya, diuraikan di slide sebelumnya bahwa selain uang tunai kas ya, dividen itu juga bisa dalam bentuk aset non kas ya.
dalam hal ini dia bisa dalam bentuk investasi saham atau saham investasi, ya. Itu yang kayak mana sih, ya? Jadi nggak dibayarnya tuh pakai uang tunai, tapi dibayarnya itu dengan saham yang dimiliki perusahaan atas perusahaan lainnya, investasi ke perusahaan lainnya, ya. Misal nih, ya, ada contoh di sini, ya. Pada 15 Januari 2022, ya, Monmon Corporation mengumumkan akan membagikan dividen dalam bentuk saham yang dimiliki atas investasi di PT Pandapel. Ya, berarti Monmon ini akan membagiin saham, ya, sahamnya PT Pandapel, ya, yang dimiliki oleh si Monmon Corporation sebagai gantinya dividen uang tunai, ya. Di sini dia memiliki sebanyak 500.000 lembar, ya. Di mana 500.000 lembar itu saat pas catat akhirnya itu adalah 50 juta, ya. 50 juta rupiah. Di mana harganya itu 100 per lembarnya, ya. Itu yang dicatat sama Monmon, ya. Nilai investasi saham di PT Pandapel ini, ya. Nah, itu dibelinya kapan? Dibelinya adalah 3 Maret 2021, ya. Dan Monmon, ya, Monmon Corporation mengakuinya investasi saham di PT Pandapel ini, ya, sebagai investasi sekuritas AFS atau available for sale, ya. Nah, pembagian dividennya atau sahamnya PT Pandapel ini akan dikasihkan kepada pemegang saham Monmon itu 1 Februari 2022, ya. Nah, pada saat tanggal 15 Januari ini, ya, saham PT Pandapel itu, ya, yang akan mau dibagiin itu nilai wajarnya ternyata 120 rupiah per lembar, ya. Jadi cukup rumit, ya. Nah, untuk dividen dalam bentuk aset non kas ini, anak-anak, ya, kita mengakui kalau di awal itu kan ada pengumuman, ya, pengumuman pembagian itu bukan kita akui berdasarkan nilai book historis atau biaya historisnya, ya. Ini kan yang mau dibagiin adalah saham nantinya, ya, saham PT Pandapel yang dimiliki Monmon sebagai ganti uang tunai. Di mana nilai 500.000 lembar ini kalau dicatat di PT Monmon awalnya, ya, itu adalah 50 juta, ya. Jadi belum diupdate, ya, anak-anak, ya. Nah, tapi menurut ISAK 11, ya, terkait dengan pembagian atau distribusi aset non kas kepada pemilik, ya, itu setiap pembagian, ya, yang mengatur juga terkait dengan pembagian dividen non kas ini, ya, untuk aset non kas yang akan dibagikan, ya, saat pengumuman itu harus diukur kembali, ya, dengan nilai wajarnya saat dia berniat akan dibagikan. Berarti, ya, di saat pengumuman, ya, anak-anak, ya, itu yang dibagikan nilainya itu bukan 50 juta ini, ya, dengan harga 100 per lembar. Tetapi kita harus menyesuaikan dulu, ya, aset investasi PT Pandapel ini, ya, itu sesuai dengan nilai wajarnya saat itu juga, di mana nilai wajarnya itu adalah 120, ya. Nah, ini kita coba, ya, accounting treatmentnya. Kalau nilai historisnya, ya, nilai sebelumnya itu nilainya 100 per lembar, ya. Kalau nilai wajar saat itu 120. Nah, ini perlu kita lakukan penyesuaian, ya. Ini jumlahnya adalah 500.000, ya. Kalau dijumlahkan 50 juta, ini jumlahkan 660 juta, ya. Nah, jadi sebenarnya anak-anak, ya, di sini ada kenaikan nilai investasi, ya, sebenarnya, ya, sebelum dibagikan itu, ya, atau saat dia diumumkan itu, ya. Nah, ini saat pengumuman, ya, anak-anak, ya. Pengumuman itu saat 15 Januari 2022.
Nah, accounting treatmentnya pertama pengumuman 15 Januari 2022 ini kita harus mencatat dulu anak-anak. Kan kita akan pertama itu melakukan penyesuaian ya nilai aset investasi PT Pandapel, dimana nilainya pas tercatat awalnya itu segini ya, 50 juta ya. Nah, sedangkan kalau menurut ngikut nilai wajarnya itu 120, berarti naik ini. Ada kenaikan berapa? Kenaikan 10 juta nilainya, nilai asetnya ya. Naik. Nah, kalian kalau masih ingat dulu ya, kalau misalnya sebuah investasi ya, aset keuangan investasi yang masuk dalam available for sale ya, ini kalau dia mengalami peningkatan ya atau kenaikan nilai wajarnya saat penyesuaian ya, ini dia akan dimasukkan ke dalam laba atau penghasilan komprehensif lainnya atau OSI. Jadi di sini kenaikan investasinya PT Pandapel itu jelas kita catat di debit ya, karena kan dia naik nih nilainya ya kan, nilai aset investasinya jadi 100 dari 10 juta ya. Nah, kreditnya apa? Ini keuntungan kenaikan nilai ya. Ini nilai investasi ya, AFS. Ini dia akan masuk ke OCI, nah, Other Comprehensive Income ya, 10 juta. Nah, ini saat pengumuman. Jadi sebelum pengumuman itu ya kita sesuaikan dulu anak-anak ya, sesuaikan aset yang akan mau dibagikan itu disesuaikan dengan nilai wajarnya ya. Nah, khusus aset non keuangan, non keuangan lagi, non kas ya, non kas itu perlu disesuaikan dulu dengan nilai wajarnya ya. Barulah kita setelah menyesuaikan ini mengakui yang namanya hutang dividen. Hutang dividen saham ya. Ini biasa ya, saldo laba ya. Nah, berapa? Ya sesuai dengan nilai wajar sahamnya sekarang ya. Ini kan udah naik 10 juta ya. Jadi harga sekarang ya itu 60 juta nilai wajarnya. Nah, ini pengumuman ya. Lalu saat pembagian dividen saham ya, tanggal berapa tadi kalau di sini 1 Februari ya, bagian dilaksanakan 1 Februari ya, Februari 2022. Nah, ini dia dibagikan biasa ya. Nah, tapi di sini hutang dividen. Nah, di sini bukan kas ya, tapi investasi PT Pandapel ya. Jadi asetnya dikasih ya, sahamnya 500.000 lembar tadi dikasih ke para pemegang saham. Tuh. Nilainya berapa? 60 juta. Nah, jadi seperti ini ya untuk non cash ya. Pembagian non cash di sini yang dibagikan adalah saham ya, anak-anak ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini dalam non cash ya, non cash dalam bentuk saham. Nah, yang berikutnya itu kalau dia dibaginya dalam properti investasi, nah ya. Jadi kalian dulu juga sempat belajar kan ya, di AKM 1 adalah biasanya ini materi setelah aset tetap ya, itu ada istilahnya properti investasi ya. Jadi properti investasi itu ya aset perusahaan tapi bukan aset tetap ya, ini properti ya, properti yang diinvestasikan ya, dimana properti investasi ini ya
aset-aset yang digunakan perusahaan yang sengaja ditahan untuk peningkatan nilainya. Terus juga sengaja ditahan perusahaan untuk niatnya untuk disewakan ya. Sewanya itu ya dalam artian adalah sewa operasi ya, bukan kapitalis ya, atau sewa pembiayaan ya. Nah, di mana dia akan mendapatkan pendapatan-pendapatan dari ya kenaikan harga beli dan harga jualnya itu deh ya. Contohnya apa ya yang bisa masuk ke properti investasi ini adalah tanah ya, apartemen ya. Apartemen yang bukan buat diperjualbelikan loh anak-anak, tapi apartemen yang untuk disewakan ya, atau apartemen yang sengaja disimpan supaya nanti pas harganya naik baru dijual ya. Hanya seperti itu. Tanah juga kalau properti investasi itu tanah yang bukan di atasnya itu ada bangunan yang dipakai untuk kantor, bukan, atau dipakai untuk pabrik, bukan, tapi tanah yang memang di atas itu nggak ada apa-apa, yang memang sengaja ditahan sama perusahaan nanti buat suatu saat kalau harganya tinggi dijual. Nah itu masuk ke kategori properti investasi ya. Dulu kalian belajarnya ini di KM 1 ya, itu di ini PSAK 13 ya, terkait dengan properti investasi itu. Nah, di sini properti itu juga bisa dibagikan sebagai pengganti kas ya, dibagikan sebagai dividen pengganti kas ya. Nah, di sini sama ya sebenarnya anak-anak ya, ketentuan defaultnya sama ya, default aturannya sama, dia menggunakan ISAK 11 karena dia masuk kategori aset non kas ya, dividennya ya. Jadi kita harus juga menyesuaikan dulu ke yang namanya nilai wajarnya ya. Tapi biasanya syukur-syukur sih kalau misalnya ini sudah sejak awal dia langsung dipakai metode pengukuran setelah pengakuan awalnya menggunakan model nilai wajar, ya tidak akan terlalu sulit ya. Tapi di sini saya kasih contohnya nanti kalau misalnya properti investasinya diukurnya itu pakai metode biaya ya, biaya historis. Nah ini kita jadi saat menyesuaikan ke ke nilai wajarnya, ini kita juga harus mereklasifikasi dulu ya, mereklasifikasi yang tadinya model biaya menjadi nilai wajar ya. Tuh. Nah, langsung aja kita coba ya ke kasusnya di sini. Pada 12 Februari ya. Di sini Monon Corporation ya memutuskan untuk membagikan 10 rumah mewah ya. Jadi gantinya dividen kas ya kepada 10 pemegang saham mayoritas sebagai tambahan atas. Nah, kalau di sini sebagai tambahan ya, tambahan dividen kasnya. Jadi masih kurang tuh. Ya. Diketahui bahwa nilai buku ya 10 unit tadi itu saat 12 Februari itu tercatatnya 7 miliar 500 juta ya anak-anak ya. 10 unit ya. Berarti satu unitnya itu setara dengan 750 juta ya. Mahal juga ya, rumah mewah soalnya. Biaya yang merupakan biaya historisnya ya, ini dulu biaya historisnya saat dibangun ya, saat diakui di awal ya, biayanya 10 miliar dikurangi akumulasi penyusutan 2 miliar 500 juta, makanya nilai bersih sesuai bukunya 7 miliar 500 juta. Nah diketahui saat itu juga ya, 12 Februari juga ya, kalau lihat harga pasarnya ya, harga pasaran ya, kuotasi pasar yang di ininya, rumah yang sejenis seperti ini itu masuk kisaran harganya 800 juta ternyata per unit. Jadi lebih mahal nah sebenarnya nilai wajarnya ya. Berarti sebenarnya kalau kita mengakui atau kita sesuaikan dengan nilai wajar, justru pencatatan ini nilainya lebih tinggi. Berarti di sini nanti nilai aset properti investasi yang mau dibagikan itu lebih besar ya, dia akan lebih tinggi. Nah, rumahnya ya, rumah tadi yang sebagai tambahan dividen tadi akan diserahkan tanggal 30 Maret 2022 bersamaan dengan pembagian dividen lainnya ya. Nah, ini coba kita kerjakan ya, accounting treatmentnya seperti apa ya. Jelas tadi mengacu pada ISAK 11 ya, kita perlu menyesuaikan dulu dengan nilai wajarnya ya. Oke. Di sini pengumuman ya. Pengumuman tanggal berapa sih tadi? Tanggal 12 Februari 2022 ya. Dimana nilai yang mau dibagikan adalah 10 rumah ya.
nilainya 7.500.000.000. Mahal bener nih rumah ya, 10 rumah ya. Tapi nggak mahal-mahal banget sih kalau di Jakarta ya. Tukal untuk kategori rumah mewah real estate itu biasanya miliaran satuannya ya. Ini satunya cuman ya ini 10 ini 7 miliar ya. Berarti di sini ya, di sini ada harga biaya historisnya aslinya ya, itu adalah 10 miliar. Ya. Bentar ya. Ini akumulasi penyusutannya ya yang sudah terjadi itu 2.500.000.000 ya, sehingga netnya biayanya atau net properti investasi ini nilainya sekian ya. Ini nilai bukunya, ini biaya historisnya, ini adalah akumulasi penyusutan ya. Nah, sedangkan nilai wajarnya atau nilai pasarannya ya, tadi dia bilang satu rumah itu 800 juta ya. Karena ini 10, berarti 10 rumah itu setara dengan 8 miliar anak-anak. Berarti kalau sekarang nilainya 8 miliar, sedangkan yang tercatat nilai bukunya 7.500.000.000, berarti di sini ada kenaikan. Ya, kenaikan berapa dia? Kenaikan 500 juta. Nah, ini perlu kita sesuaikan dulu ya, penyesuaian. Nah, di sini otomatis kita akan menyesuaikan dan sekaligus merubah dia yang tadinya model biaya historis menjadi nilai wajar ya. Nah, di sini kan jelas ya, kita akan tetap menerima properti investasi ya saat penyesuaian ini. Kita nilai properti investasi barunya berapa? Adalah 8 miliar ya. Ini pasti di debit ya anak-anak ya, karena dia aset ya. Nah, lalu karena kita akan menghilangkan akumulasi penyusutan ya. Jadi akumulasi penyusutannya pasti di sini adalah di kredit debit ya. Karena saldo normal akumulasi penyusutan itu ada di debit di kredit ya. Dan ini kita akan menghilangkan karena kita akan menyesuaikan dengan nilai wajar ya. Akumulasi penyusutan itu 2.500.000.000 ya. Ini dulu kalian pasti sudah belajar ya di AKM 1 terkait dengan aset tetap ya anak-anak ya. PSAK 16 ya, aset tetap terkait dengan pengalihan model biaya menjadi model nilai wajar ya. Nah, terus kreditnya apa? Kreditnya aset properti investasi juga. Nilainya berapa? Nilainya yang kita hilangkan ya pertamanya 10 juta ini anak-anak ya. Karena kan biaya historis awalnya ya. Kita ganti dengan ini ya. Dengan 8 miliar ini nilainya. Terusnya di sini kreditnya adalah keuntungan penyesuaian nilai wajar. Nah, ini dia nggak dimasukkan ke dalam ini anak-anak. Dia nggak masuk ke dalam order comprehensive income ya. Beda dengan kasusnya tadi di sini ya. Kalau ini kan memang bagian dari order comprehensive income. Kalau properti investasi ya, itu dia kalau keuntungan nilai kenaikan dari nilai wajarnya ya, itu dia langsung ke laba rugi biasa ya. Jadi dia masuknya ke laba rugi, nggak masuk ke order comprehensive income. Berarti di sini nilainya adalah 500 juta ya. Kok sama dengan sih 500 juta. Nah, oke. Jadi seperti ini ya, ini jurnalnya. Jadi nilainya sekarang ini properti investasinya 8 miliar ya. Dan inilah yang akan kita akui sebagai hutang dividen ya. Saldo laba ya, di sini adalah hutang dividen properti. Nilainya berapa? Nilainya
nilainya 8 miliar. Nah, ya. Lalu saat dibayar ya, pembayaran tanggal berapa sih pembayarannya? 30 Maret ya 2022. Seperti biasa ya jurnalnya, hutang dividennya di debit karena berkurang ya. Ininya adalah kreditnya properti investasi. Kita serahkan barangnya. Ini ya. Oke, jadi ini ya juga pembayarannya non cash dengan menggunakan properti investasi. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya itu pembahasan kita akan membahas terkait dengan saham dividen, saham preferen anak-anak ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari juga, jadi saham preferen ini adalah saham yang cukup unik ya. Dia memiliki preferensi ya. Preferensinya dalam artian di sini dalam pembagian dividen ya, penentuan jumlah dividen, lalu juga dia ada preferensi seperti memiliki opsi dapat ditukar ya, tukar menjadi saham biasa ya. Ini adalah preferensi atau keunikan tersendiri bagi saham preferen. Nah, di sini kita akan bahasnya itu terkait dengan aspek saham, aspek dividennya ya. Jadi saham preferen ini dia memiliki keunggulan ya. Pertama dari jumlah dividen yang akan dibagikan ya, atau dia juga punya keunggulan terkait dengan jatah pembagian dividennya ya. Jadi uniknya, salah satu keunikan saham preferen ini ya, dia bisa dapatnya itu selain dari nilai nominalnya ya, persentase nilai nominal, dia juga bisa dapat dari yang namanya persentase partisipatifnya dari modal disetor itu ya. Nah, ini contoh saham preferen partisipatif ya anak-anak ya. Jadi di sini saham preferen partisipatif ini adalah saham preferen yang memiliki fitur di mana dia dividen yang akan diperolehnya itu tidak hanya berdasarkan dari persentase nominal ya, nominal saham ya, tapi dia juga akan mendapatkan dari total partisipasi saham preferen itu di modal persentase modal disetor ya. Oke, nah di sini ada contoh ya. Tahun 2022 Monon Corporation akan membagikan 100 juta ya. Jadi dividen tunainya akan dibagikan totalnya 100 juta ya. Nah, di mana seperti yang diketahui ya, modal disetor PT Monmon itu totalnya 1 miliar ya anak-anak ya, yang terdiri dari 800 juta itu berasal dari modal disetor saham biasa ya, dan 200 juta itu berasal dari modal disetor saham preferen ya. Diketahui bahwa saham preferen yang diterbitkan itu merupakan saham preferen partisipatif ya, berarti dia punya fitur partisipatif ya. Dengan dividen normalnya adalah 75% dari nilai nominal atau nilai par. Pada saat itu jumlah lembar saham preferen yang diterbitkan adalah 200.000 ya. Makanya nilainya di sini 200 juta ya, karena 200.000 lembar dikali dengan 1.000 ya. Nilai nominalnya kan 1.000 ya, makanya dia 200 juta. Nah, di sini yang kita akan concernnya itu adalah kita menghitung alokasi dividennya anak-anak. Memang total dividen kasnya itu dibagikannya sekian. Tapi di sini nanti beda ya, kalau contoh yang kas yang awal ini ya. Ini kan accounting treatmentnya, ini pencatatannya dia cuma dikasih tahu nih ya. Sahamnya 50 juta ini ya. Mana dibagikan 500.000 lembar. Nah, 100 per lembarnya. Ini yang mau dibagiin ya. Nah, tapi kalau ini enggak, kita harus ngitung. Kita mau ngitung dulu alokasinya ya. Ya memang dibagiannya 100 juta, tapi akan berbeda pembagian jatahnya ya. Saham biasa, saham preferennya nilainya bakal berbeda. Nah, ini kita akan hitung ya. Kalau berdasarkan fitur partisipatif, jadi berapa sih jatahnya sebenarnya masing-masing pemegang saham ini ya.
Oke, kita langsung saja ya. Oke, kita langsung ya. Kita coba di sini. Nah, uniknya saham preferen itu anak-anak ya. Pembagian dividennya dia akan diutamakan ya. Jadi pertama yang punya saham preferen dulu, baru sisanya dibagikan ke pemegang saham biasa ya. Dialokasikan berdasarkan partisipasinya ya. Nah, tadi dividen saham normalnya saham preferen itu adalah ya persentase ininya 7,5% ya anak-anak ya. Nah, ini nominalnya ya atau parnya ya. Nilai parnya itu berapa tadi? 1000 ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya 1000 per lembar. Nah, jadi sebenarnya dividen normalnya jumlahnya ya, jumlah sahamnya dulu aja ya. Jumlah saham preferennya ya. Ini ada 200.000 lembar ya. Nih kalau nggak percaya nih. Ya. Nah, berarti sebenarnya dividen saham preferen itu adalah ini dikali nilai parnya berapa dikali lembarnya. Jadi 15 juta ya sebenarnya. 15 juta ini ya berdasarkan dividen normalnya ya, berdasarkan persentase dari nilai par ya. Ini dividen normalnya saham preferen itu seperti ini anak-anak ya. Nah, tapi di sini dia punya fitur partisipatif anak-anak ya. Nah, jadi kan di sini tadi jumlah yang akan dibagikannya. Nah, fitur jumlah ini ya, jumlah yang akan dibagikan itu adalah 100 juta ya. Total semuanya ya anak-anak ya, tunai ya. Nah, sedangkan saham preferen ini sudah dicup nih 15 juta ya. Berarti sisa di sini 85 juta ya. Ini yang akan dibagikan lagi. Ini dari cup nih. Cup untuk preferen 15 juta. Nah, inilah keunggulannya saham preferen kalau punya fitur partisipatif ya. Jika saham preferennya memiliki fitur partisipatif. Nah, di sini dia selain dapat yang 15 juta ini ya, dia juga nanti bisa dapat lagi nih dari sisaan yang ini anak-anak. Nah, dapatnya dari mana? Dari berdasarkan persentase partisipatifnya ya. Nah, modal di setornya PT Monmon ini kan nilainya 1 miliar ya anak-anak ya. 1 miliar kan totalnya ya, dimana itu terdiri dari partisipasi dari saham biasa 800 juta dan partisipasi dari saham preferen 200 juta ya. Nah, di sini kita harus menghitung dulu berapa sih persentase partisipasi ya. Pertama saham preferen, nah, dia kan partisipasinya nilainya 200 juta ya. Berarti 200 juta dibagi total modal setornya kan 1 miliar ya anak-anak ya. Nah, berarti dia persentasenya adalah 20% ya kan. 200 juta dari 1 miliar itu ya 20% ya kan. Nah, saham biasa ini adalah sama ya, saham biasa ya 800 juta bagi 1 miliar. Nah, ini 80% ya kan. Jadi 85 juta ini kan sisa partisipatif ya. Jadi akan kita alokasikan lagi anak-anak ya. Saham preferen jadi 20% ya, 20% ini dikalikan dengan sisa ini ya 85 juta berarti 17 juta. Sedangkan saham biasa ya 80% ini ya dikalikan dengan 85 juta jadi 68 juta. Nah, jadi anak-anak ya,
total pembagiannya ya, alokasi pembagian ya, saham preferen ya, itu totalnya 17 juta ini dari partisipatif, ditambah dividen normalnya ya, ini 32 juta. Aduh, sedangkan saham biasa ya, ini adalah 68 juta. Jadi totalnya 100 juta. Nah, jadi 100 juta yang mau dibagiin tadi itu saham preferen yang punya hak partisipatif itu nilainya 32 juta ya, dan sedangkan saham biasa 68 juta ya, sehingga totalnya ini 100 juta gitu. Lah terus Pak, emang nanti bakal dipisah pencatatannya Pak? Enggak, nah pencatatannya itu sama nak, sama seperti yang pencatatan dividen dalam kas ini ya, dia langsung ya, nilainya tuh langsung 100 juta ya, langsung dibagikannya 100 juta. Terus rinci, ngapain kita repot-repot ngitung ini Pak? Nah ini nanti rincian ini harus kita ungkapkan juga nak ya. Ungkapkan di mana? Itu kita ungkapkan di catatan atas laporan keuangan terkait alokasi pembagian ini gitu ya. Oke, berikutnya itu adalah saham preferen kumulatif ya anak-anak ya. Nah di sini saham preferen kumulatif itu apa sih Pak ya? Jadi dividen saham preferen kumulatif itu adalah saham preferen yang memiliki fitur ya, fitur istimewa di mana perusahaan itu akan tetap mendapatkan dividen ya. Di mana pemegang saham itu akan tetap mendapatkan dividen meskipun perusahaan yang membagikan dividen itu memutuskan tidak membagikan di suatu tahun ya. Jadi dia tetap nih. Nah, jatah dia di perusahaan di waktu yang nggak dibagikan itu nanti akan diakumulasikan ke tahun berikutnya sampai itu dibagikan ya. Itu ya, unik memang preferen kumulatif ini ya. Nah di sini contohnya nih ya, di sini PT Monon Corporation itu ya punya salah satu modalisatornya itu adalah saham preferen ya, dimana banyaknya itu ada 100.000 lembar ya, nilainya itu 200 nilai parnya dengan dividennya 5% ya. Jadi berapa nih ya? Ininya 5% ya. Terus jumlah sahamnya ada berapa? Ada 100.000 ya. Nah, di sini nilai nominalnya adalah 200 ya. Jadi dividennya berapa sih? Dividen normalnya. Nah, ini 1 juta ternyata ya. Nah, ingat ini adalah kumulatif ya. Asumsinya dia non partisipatif ya. Jadi dia nggak ada fitur yang tetap mendapatkan dividen dari sisa partisipasi ini, tidak ya. Dia ini hanya mendapatkan dividen normalnya dari ini saja ya, dari persentase dari nilai nominal ini ya. Anggaplah 2021 dia nggak dapat ya, 0. Nah terus di soal ini dia pada tahun 2022 ya, 2022 Monon Corporation akan bagikan dividen 75 juta. Nah, jadi 2022-nya ada pembagian dividen. Nah, pertanyaannya berapa ya? Nah, seperti yang kita ketahui di sini setiap tahun kan tahunannya yang udah kita hitung ya itu 1 juta. Ya. Berarti tahun 2022 itu 1 juta. Ditambah dengan yang 2021 yang belum dibagikan tadi. Nah, jadi dia itu tahun 2022 itu udah bayarnya 2 juta. Ini 2 juta ini terdiri dari dividen saham preferen 2021 yang nggak jadi dibagikan ya. Itu sama dividen saham preferen di tahun 2022 yang akan dibagikan. Jadi totalnya 2 juta. Terus kalau misalnya Pak 2022 belum bayar juga, ya udah nanti diakumulasikan lagi. Misalnya 2023 berarti 3 juta dia bayarnya. Diakumulasikan terus.
Inilah keuntungan dari dividen saham preferen dengan fitur kumulatif ya. Nah, jadi di 2022 ini ya, kan yang dibagikan tadi adalah 75 juta ya totalnya ya. Berarti untuk yang pemegang saham biasa ya 2022 ini ya 73 juta. Nah, jadi ini ya. Jadi ini contoh dari saham preferen yang memiliki kumulatif ya. Terus apakah bisa Pak? Dia tuh udah ada fitur kumulatif, partisipatif pula lagi Pak. Ya bisa aja itu terjadi ya. Jadi tergantung dari saham preferen yang diterbitin perusahaan itu ya. Itu fiturnya kayak apa? Itu masing-masing perusahaan yang menerbitkan ya. Dan saham preferennya juga setiap perusahaan bisa jadi nggak sama semua gitu ya. Ya bisa aja dia udah partisipatif, kumulatif pula ya. Bisa aja dia non kumulatif tapi partisipatif ya. Itu tergantung ya. Tuh. Oke, baik. Yang terakhir ya anak-anak terkait laba per saham ya. Apa sih laba per saham ini? Nah, kok ada istilah laba per saham ya? Nah, laba per saham ini merupakan informasi ya, di mana informasi ini ya itu untuk memberikan, tujuannya adalah memberikan informasi kepada para investor kira-kira berapa sih sebenarnya ya keuntungan dari setiap satu lembar saham ya yang mereka tanamkan itu ya. Jadi berapa sebenarnya laba per sahamnya ya, ini perlu ya anak-anak ya. Terus kalau di perusahaan Pak, ini disajikannya di mana Pak? Nah, ini di laba rugi. Nih, saya kasih contoh ya. Contoh laporan keuangan nih. Ini aja yang kita kenal aja ya. Nah, ini nih. Ini fast food ya, yang punya KFC ya. KFC Indonesia nih. Nih. Ini contohnya nih. Laba rugi per saham dasar. Dia karena rugi ya, berarti rugi per lembar saham ya, ruginya 99 ya di sini. Nah, ini perlu ya untuk bagi para investor, dia perlu tahu juga setiap satu lembar itu sebenarnya kalau dilihat dari labanya itu berapa sih sebenarnya ya. Makanya di sini diwajibkan ya di laporan keuangan ya, di bagian laporan laba rugi itu disajikan yang namanya laba per saham atau rugi per saham tuh ya. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada rumusnya anak-anak ya. Nah, jadi ada dua ya. Jadi ada dua di sini. Pertama rumus untuk perusahaan tunggal. Nah, rumus perusahaan tunggal ini kapan dipakainya ya? Itu dipakainya jika perusahaannya itu ya, entitasnya itu entitas tunggal. Jadi dia nggak punya entitas anak. Nah, jadi di laporan keuangan itu ya dia namanya nanti nggak ada konsolidasian istilahnya ya. Jadi laporan perusahaan tunggal ya yang mengkonsolidasi. Nah, di sini yang kita pakai adalah rumusnya laba setelah pajak tahun berjalan dikurang dividen saham preferen dibagi rata-rata saham beredar ya. Nah, terus perusahaan holding, rumus kedua ini tuh perusahaan holding ya. Jadi perusahaan yang punya anak-anak usaha ya. Jadi kalau perusahaan holding rumusnya laba tahun berjalan yang didistribusikan ke entitas induk ya, ini yang dipakai ya. Dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata saham beredar ya. Misalnya kita contoh lagi nih, fast food ini ya. Nah, jadi yang dipakai ini rugi atau laba tahun berjalan ini anak-anak. Bukan yang ini ya, bukan total rugi penghasilan komprehensif ya. Bukan yang ini, tapi yang ini ya. Nah, tuh. Karena ini adalah laba atau rugi real nah, ya. Kalau komprehensif ini adalah penghasilan yang belum real, tapi dia yang diakibatkan adalah
kenaikan ya, kenaikan nilai. Jadi belum real banget ya. Tuh, makanya dimasukkan adalah yang ini ya. Nah, untuk mudahin kita coba aja ya. Ini rumusnya nih. Nah, ini contoh ya. Contoh laba per saham ya. Di awal tahun 2020 ya, saham beredar PT XX adalah 500.000 ya, yang terdiri dari 450.000 saham biasa dengan nilai nominal sahamnya 100 dan 50 lembar saham preferen ya. Jadi awalnya ini lembar saham yang beredar itu adalah 450 juta ditambah 450.000 ditambah 50.000 ya, 500.000 ini ya. Lalu selama tahun 2020 terdapat tambahan saham yang beredar ya, yaitu mulainya 1 Juni. Nah, ini 1 Juni ada tambahan saham beredar nih. Menerbitkan dan menjual sebanyak 20.000 lembar ya. Jadi terbit lagi nak 20.000 lembar ya. Dengan nominal 100 sampai akhir tahun. Berarti akhir tahun totalnya itu saham yang beredar itu adalah 500.000 ditambah 20.000 ini ya. Nah, laba selama tahun berjalan PT XX itu setelah pajak ya, yang tadi itu 1.500.000. Berapa laba per saham dasar PT XX tahun 2020 ya. Nah, tadi rumusnya adalah ya, kita coba di sini ya anak-anak. Ini adalah perusahaan tunggal ya. Laba bersih operasi ya setelah pajak ya, dibagi dengan ya, di sini saya bagi aja ya, rata-rata saham beredar. Nah, di sini yang cukup membingungkan itu mungkin ini ya, rata-rata saham beredar itu nyarinya dari mana Pak ya. Itu mungkin yang menurut kalian agak susah ya. Nah, di sini jelas ya. Di sini kan saham beredarnya ini kalau sampai 31 Desember tadi ya, itu 500.000 tambah 20.000 lembar ya. Tapi apakah 520 itu? Tidak, nah ini rata-rata ya. Rata-rata tertimbang. Jadi kita harus menghitung rata-rata tertimbangnya ya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Jadi seperti ini. Jadi di sini kan ada 2 periode jumlah saham yang beredar ya, anak-anak ya. Periode pertama itu adalah 1 Januari sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, sampai 31 Mei, 30 Mei ya. Ya kan? Ini nilainya yang beredar adalah jumlah beredar. Nah, jumlah beredarnya adalah yang ini ya, 500.000 ya, yang terdiri dari 50 lembar preferen sama saham biasa. Nah, 1 Juni, nah 1 Juni itu kan udah nambah lagi nah. Jadi 500.000 ini beredar itu dalam berapa bulan nih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan ya. 5 bulan ini beredarnya ini adalah 500.000 lembar ya. Jumlah beredar 500.000. Ini 5 ya bulannya ya. Nah, sisanya 1 Juni sampai 31 Desember ya, itu jumlah beredarnya kan sudah menjadi 520.000. Lah kok bisa Pak? Lah di sini kan 1 Juni nih ada keterangan ya, 1 Juni itu ada menerbitkan dan menjual lagi dia, jadi ada terbit lagi di masyarakat tuh 20.000. Jadi totalnya adalah selama periode ini 520. Ini berapa nih ya? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Jadi 7 bulan. Nah, jadi selama 5 bulan jumlah beredarnya adalah 500.000 ya.
Lalu selama 7 bulan jumlah beredarnya 520. Nah, ini kita harus menghitung rata-rata tertimbangnya selama setahun ini berapa yang beredar ya. Makanya di sini kita akan pakai pembobotan. Nah, ini kan dalam 1 tahun ya. Berarti di sini misalnya yang pertama nih, pertama 500.000 ini kan dia 5 bulan. Berarti 5 dibagi 12 ya. 5 bulan dibagi 12 bulan. 12 bulan itu adalah saran periode 1 tahun. Berarti 0,4116 ya. Sedangkan ini dibagi 7 dibagi 12 ya. 0,5. Jadi rata-ratanya pertimbangnya ya, jumlah beredar dikali pembobotan segini ya. Di sini jumlah beredar dikali pembobotan. Jadi totalnya rata-rata beredarnya adalah 516.666. Ini kita jadikan ini aja ya. Number aja deh. Ya. Nah, kita bulatin. Ini jumlah ya. Nah, ini jadi seperti ini ya cara mencari rata-rata tertimbang dari beredarnya saham dalam 1 tahun. Terus Pak, timbul pertanyaan lah, seandainya Pak, kalau misalnya selama setahun itu dia nggak nerbitin saham apa-apa Pak ya. Jadi ya udah, saham yang beredar selama 1 tahun itu ya sama seperti saldo awal tahun aja. Ya udah dibagi saja. Jadi rata-rata beredarnya ya karena nggak ada yang terbit ya sesuai dengan selama periode setahun itu sesuai dengan awal saldonya berapa ya. Karena ini kan dia menerbitkan ya, jadi ada jumlah beredarnya dalam beberapa periode itu akan berbeda. Tapi kalau nggak ada penerbitan sama sekali, ya sudah, tidak perlu dilakukan rata-rata tertimbang seperti ini. Ya. Nah, jadi berapa nih ya? Nah, laba bersihnya tadi di sini 1.500.000 ya anak-anak ya. Sedangkan di sini rata-rata tertimbang adalah 516 ini ya, sudah kita cari. Jadi LPS-nya laba per sahamnya dengan ini ya, laba dibagi tertimbang 2,9 ya. Ini jadi LPS-nya. Oke, jadi ini saja ini ya. Ini untuk materi kita pada hari ini ya. Nanti masih ada sebenarnya beberapa materi ya, seperti pengembangan dan laba per saham itu bisa kalian baca ya. Baca lagi di modul yang saya berikan ke kalian ya. Jadi tinggal dibaca lagi ya. Dan itu bisa menambah-nambah lagi ya wawasan kalian. Baik, mungkin itu saja ya untuk penjelasan saya pada materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.